Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koris Sahara dengan NPM 220111016. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum pertanahan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu ada 6. Yang pertama tentang hukum pertanahan dengan hukum agraria, apakah ia sama dan apa landasan hukumnya atau dasar hukumnya. Yang kedua yaitu macam-macam hak atas tanah. Yang ketiga yaitu apa sih hak guna bangunan, hak guna usaha dan juga hak pakai. Yang keempat yaitu mekanisme pendaftaran tanah dan juga sertifikatnya. Dan yang kelima yaitu mengenai bagaimana sih hapusnya hak atas tanah. Dan yang terakhir yang keenam yaitu mengenai kedudukan tanah ulahayat di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu apakah sama hukum agraria dengan hukum pertanahan. Maka sebelum kita membahas tentang hal itu, perlu kita ketahui pengertian dari kedua hal tersebut, yaitu yang pertama hukum agraria. Apa sih itu hukum agraria? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar, pokok-pokok agraria tidak menyebutkan apa itu pengertian dari hukum agraria, tetapi ia membahas tentang apa saja sih unsur-unsur dari hukum agraria tersebut. Mohon maaf, unsur-unsur atau ruang lingkup dari undang-undang pokok agraria tersebut. Ruang lingkup undang-undang pokok agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup undang-undang peraturan pokok agraria ini dalam arti sempit hanya meliputi hak-hak atas pertanahan dan juga pertanian saja. Tetapi dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria dalam arti luas itu sudah meliputi bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam ruang lingkup UPA, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut sebagai permukaan bumi. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, atas dasar menguasai negara sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria tentang macam-macam hak permukaan bumi, yaitu yang disebut tanah. Tanah dalam pengertian yuridis yaitu adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu menguasai permukaan bumi yang berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Jadi hukum agraria dengan hukum pertanahan ia mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama mengatur tentang hak-hak penguasaan atau kepemilikan. Tetapi hukum agraria dengan hukum pertanahan juga memiliki perbedaan, yaitu apabila hukum agraria memiliki pengertian yang luas, yaitu dalam arti meliputi bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan yang terdapat di dalamnya. Sedangkan hukum pertanahan hanya mempelajari tentang hak atas tanah saja. Jika kita sudah mengetahui perbedaan dan persamaan antara hukum pertanahan dengan hukum agraria, maka perlu kita ketahui juga landasan hukum dari kedua unsur tersebut. Yang pertama, hukum agraria, landasan hukumnya ialah Undang-Undang Pokok Agraria.
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Apabila hukum pertanahan, landasan hukumnya terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik, kita lanjut ke dalam submateri yang kedua, yaitu macam-macam hak atas tanah. Hak atas tanah terdapat dua macam, yaitu yang pertama yang bersifat tetap dan yang kedua yang bersifat sementara. Apa sih hak atas tanah yang bersifat tetap? Jadi, hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap ada jika Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku atau Undang-Undang Pokok Agraria belum diganti dengan undang-undang yang baru. Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, macam-macam hak atas tanah yang bersifat tetap terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terpenuh terkuat yang dimiliki oleh orang atas tanah. Hak milik ini hanya bisa dikenai oleh orang Indonesia saja. Hak milik ini juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, tetapi harus warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka paling lama 25 tahun, baik itu guna pertanian, perikanan maupun peternakan. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama maka bisa ditambah lagi maksimal hak guna usahanya menjadi 35 tahun. Yang ketiga yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama ialah 30 tahun. Yang keempat yaitu hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya. Juga tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan milik tanah. Yang kelima yaitu hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan ialah apabila seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak untuk menyewa atas tanah. Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk bangunannya dengan membayar jumlah uang kepada pemiliknya untuk sewa. Yang terakhir yaitu hak membuka tanah dan hak untuk memungut hasil hutan. Adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan tersebut tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Yang kedua yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat sementara ialah hak atas tanah yang berlaku untuk sementara waktu. Dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena hak atas tanah yang bersifat sementara ini tidak memenuhi kriteria dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, karena ia terdapat sifat-sifat pemerasan. Dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, macam hak atas tanah yang bersifat sementara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hak gadai. Hak gadai ialah hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah milik kepunyaan orang lain atau penjual gadai tersebut
yang mempunyai hutang kepadanya. Selama hutang tersebut belum terbayar lunas oleh si penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada pemegang gadai. Yang kedua yaitu hak usaha bagi hasil. Hak usaha bagi hasil menurut pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil atau tentang perjanjian tanah pertanian adalah perjanjian penggarap berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh si pemilik untuk menjalankan usaha-usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu hak menumpang. Hak menumpang adalah hak adat. Ketika seseorang diberikan izin untuk mendirikan atau menempati rumah yang tanahnya milik orang lain, tanah tersebut bukan tanah dari hak guna bangunan ataupun hak sewa, karena pemegang hak menumpang tidak membayar sewa kepada pemilik tanah tersebut atau pemilik rumah tersebut. Dan terakhir yaitu hak sewa tanah pertanian. Hak sewa tanah pertanian ialah hak untuk mempergunakan atau mengelola tanah tersebut, tetapi tanahnya milik orang lain dan pemegang hak tersebut membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah tersebut. Submateri yang ketiga yaitu mekanisme pendaftaran tanah. Mekanisme pendaftaran tanah terdapat dua cara atau dua bagian. Yang pertama yaitu secara sporadik dan yang kedua yaitu secara sistematik. Kali ini kita akan membahas yang secara sporadik terlebih dahulu. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Nah, pendaftaran tanah secara sporadik ini terdapat 10 tahap. Tahap yang pertama yaitu pendaftaran peta dasar dan wilayah-wilayah yang belum ditunjuk oleh Badan Pertanahan. Tahap yang kedua yaitu penetapan batas dan bidang-bidang tanah agar mendapat data fisik yang diperlukan oleh si pendaftar tanah tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pemetaan pendaftaran tanah. Yang keempat yaitu pembuatan daftar tanah. Tahap yang kelima yaitu pembuatan surat ukur. Tahap yang keenam yaitu pembuktian hak baru. Tahap yang ketujuh yaitu pembuktian hak lama. Tahap yang kedelapan yaitu pengumuman hasil yuridis dan tahap pengukuran. Yang kesembilan yaitu tahap pengumuman hasil penelitian dari data fisik dan juga data yuridis. Dan tahap yang terakhir atau yang ke-10 yaitu tahap pembukuan hak. Yang kedua yaitu pendaftaran tanah secara sistematik. Apa sih pendaftaran tanah secara sistematik itu? Pendaftaran tanah secara sistematik ialah pendaftaran tanah yang pertama kali dan dilakukan secara serentak oleh semua objek masyarakat. Objek masyarakat yang dimaksud dalam pendaftaran sistematik ini ialah objek masyarakat yang berada di dalam desa ataupun kelurahan yang tanahnya belum terdaftar dalam Badan Pertanahan. Ada 11 tahap di dalam pendaftaran tanah secara sistematik ini. Tahap yang pertama yaitu adanya suatu rencana kerja. Tahap yang kedua yaitu pembentukan panitia adjudikasi. Yang ketiga membuat peraturan peta dasar pendaftaran. Yang keempat yaitu penetapan badan bidang-bidang tanah. Yang kelima pembuatan peta dasar pendaftaran. Yang keenam
pembuatan daftar tanah. Yang ke-7 pembuatan surat ukur. Yang ke-8 pengumpulan dan penelitian data yuridis. Yang ke-9 pengumpulan data hasil pengumpulan hasil penelitian data yuridis dan juga hasil pengukuran. Yang ke-10 ialah tahap pengesahan dari hasil penelitian data fisik dan juga data yuridis. Yang terakhir yang ke-11 yaitu tahap penerbitan sertifikat. Submateri yang selanjutnya ialah hapusnya hak-hak atas tanah. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hapusnya hak milik dapat hapus apabila yang pertama tanahnya jatuh kepada negara, dan yang kedua yaitu tanahnya musnah. Yang kedua yaitu hapusnya hak milik karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga hapusnya hak milik karena tanahnya ditelantarkan. Yang keempat hapusnya hak milik karena dikuasai atau dialihkan. Yang kelima hapusnya hak milik karena kemusnahan tanahnya itu sendiri. Setelah itu hapusnya hak guna bangunan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasal 40, hak guna bangunan hapus karena yang pertama karena jangka waktunya sudah berakhir. Yang kedua diberhentikan jangka waktunya karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang ketiga dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat dicabut untuk penggunaan umum. Yang kelima ditelantarkan. Yang ketujuh yaitu hak guna bangunan hapus karena tanahnya dicabut. Yang terakhir hak guna bangunan hapus karena tanahnya musnah. Setelah itu hapusnya hak pakai. Menurut pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1960, hak pakai hapus karena yang pertama berakhirnya jangka waktu, yang kedua yaitu dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun bentuk ganti rugi atas pencabutan tanah berdasarkan pasal 13 keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993 ialah bisa berupa uang ataupun tanah pengganti ataupun pemukiman kembali, gabungan dua atau lebih dari uang pemukiman ataupun tanah pengganti tersebut, ataupun bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Materi yang terakhir ialah kedudukan tanah ulayat di Indonesia. Apa sih tanah ulayat itu? Tanah ulayat ialah tanah yang dikuasai oleh seorang nini atau mama dari suku tertentu. Tanah ulayat ini menurut hukum adat dikelola dan diserahkan kepada suku-suku masing-masing yang ada. Dan juga sebagian besar hasil dari tanah ulayat ini dipergunakan sebagai penunjang bagi anak kemenakan. Batasan-batasan hak ulayat menurut hukum pertanahan di Indonesia adalah bahwa hak ulayat sepanjang masa, juga bahwa hak ulayat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan juga hak ulayat keberadaannya harus sesuai dengan prinsip NKRI. Juga hak ulayat tersebut keberadaannya harus diatur dalam undang-undang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam berucap saya ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.